Dengan sebentar lagi kali ini kita akan lihat 7 creepypasta paling gak masuk akal di April 2024. Sekarang boleh 7 creepypasta paling gak masuk akal yang aku temukan di bulan April 2024. Yang pertama, Stalking Villager. Seorang anak sekolah bernama Doris baru saja selesai membuat rumah bawah tanah di Minecraft-nya. Karena Doris sedang gabut, jadi ia memutuskan untuk membuat sebuah pancingan, lalu pergi memancing di perairan dekat rumahnya. Sesampainya di sana, ia langsung merapikan tempat pemancingannya, namun di situ ia melihat kalau shadernya agak sedikit ngebug. Doris tak menghiraukan hal itu karena ia hanya berpikir untuk mendapatkan barang bagus saat memancing. Ketika sore tiba, Doris terlalu fokus memancing sampai ia tidak menyadari kalau ada sesuatu yang melintas di kejauhan. Setelah lama memancing, bukannya barang bagus yang Doris dapatkan, melainkan ia malah mendapatkan kepala villager yang sangat creepy. Merasa bingung dengan apa yang didapatkannya, ia pun membawa kepala itu ke rumah dan melihatnya secara detail. Di situ, Doris juga sempat AFK sebentar dan menggoogling tentang kepala villager yang didapatkannya. Namun sayangnya, ia tak mendapatkan petunjuk apapun dari Google. Merasa sedikit heran, ia pun memasukkan kepala tersebut ke dalam chest, lalu lanjut menerangi sekeliling rumahnya dengan beberapa torch. Saat kembali ke rumah, Doris merasa lapar dan ingin membakar ikan yang ada di chestnya. Namun di saat ia hendak memasaknya di furnace, tiba-tiba saja chest yang ada di sebelahnya terbuka. Doris mencoba untuk menghancurkan chestnya, namun isinya telah menghilang semua. Akan tetapi saat chestnya dipasang kembali dan dicek, semua isinya masih ada di situ. Tapi lagi-lagi saat dihancurkan, isinya tidak ada. Tak tahu apa yang sedang terjadi, Doris pun memasangkan lagi chestnya. Namun tanpa diduga, Doris terkejut dengan melihat adanya kepala villager menyeramkan muncul di chest satunya lagi. Doris baru menyadari kalau chest yang terbuka sebelumnya juga terdapat kepala villager. Yang berarti kepala villager itu bisa saja berpindah-pindah chest. Doris mencoba menghancurkan chest yang di sebelah kiri, dan sekarang itemnya sudah bisa ngedrop semua. Setelahnya, Doris meletakkan chest beserta itemnya lagi seperti sedia kala. Karena sudah larut malam, Doris pun pergi tidur di kasurnya. Doris terkejut dengan apa yang dilihatnya barusan. Mengapa chestnya bisa berpindah dan muncul dua kepala villager creepy? Doris yang keheranan mencoba menanyakan tentang kepala villager itu ke temannya. Namun tentu saja, temannya yang tak tahu apapun menjawab kalau hal itu mustahil bisa terjadi di Minecraft. Masih penasaran dengan hal itu, Doris mencoba tidur lagi untuk yang kedua kalinya. Namun tetap saja, dua kepala itu masih saja menghantuinya. Doris pun mengecek lagi isi chestnya, namun itemnya ternyata sudah berpindah ke chest yang sebelah kanan. Mengira kalau kepala villager itu adalah kepala yang membawa petaka, jadi Doris pun mengambilnya lalu membuangnya jauh ke dalam sungai. Kemudian saat Doris tidur, tidak ada hal aneh lagi yang menghantuinya. Keesokan harinya, saat Doris sedang santai memasak di furnace, ia iseng mengecek chestnya. Di situ ia sadar kalau ada satu kapak miliknya yang menghilang. Doris mencari ke semua chest yang ada, namun tak kunjung menemukannya. Tak ingin memikirkannya lebih lanjut, jadi Doris pun membuat kapak stone yang baru dan menyimpan satu cadangan kapak yang ada di chestnya. Dan di hari itu, Doris hanya menghabiskan waktu untuk menebang pohon saja. Malam harinya, Doris memasang pagar di pinggiran pintu masuknya. Jaga-jaga supaya tidak ada mob jahat yang masuk ke rumahnya. Namun saat tertidur,
Doris melihat villager penguntit yang melarikan diri dari rumahnya. Doris mencoba untuk mencari kemana villager itu pergi, namun ia telah kehilangan jejak villager. Namun saat tertidur, Doris melihat villager penguntit yang melarikan diri dari rumahnya. Ada mob jahat yang masuk ke rumahnya. Lihat tadi guys. Namun saat tertidur, Doris melihat villager penguntit yang melarikan diri dari rumahnya. Doris mencoba untuk mencari kemana villager itu pergi, namun ia telah kehilangan jejak villager itu. Tak peduli dengan hal itu, Doris pun lanjut tidur saja. Keesokan harinya, Doris hanya mengambil looting yang ada di Desert Village, lalu merapikan semua item yang didapatkannya. Setelah beberapa hari bermain, Doris mulai melihat ada keanehan yang muncul, di mana terdapat daging babi yang berserakan di atas tanah. Kemudian Doris tidak sengaja bertemu dengan sebuah goa yang belum pernah dilihatnya. Ketika sampai di ujung goa, Doris merasa aneh dengan blok stone di depannya. Dan saat iseng berjalan, ternyata itu adalah tembok palsu yang bisa ditembus ke dalam. Doris pun memasuki tembok tersebut. Di situ, ia menemukan ruangan mengerikan dengan villager yang sebelumnya Doris temui. Villager itu sedang tertidur pulas. Di situ, Doris juga menemukan adanya chest yang berisi kapak miliknya yang sebelumnya menghilang. Selain itu, juga terdapat sebuah buku bertuliskan kalau villager itu adalah villager psikopat yang suka membunuh sesama atau kanibal. Doris yang mengetahui hal itu segera ingin membunuh villager psikopat tersebut. Namun sayangnya, villager itu bangun duluan. Yang kedua, Crimson Ritual. Ada seorang player random bernama Carrie yang membuat sebuah ritual di world baru dengan seed Crimson Killer.virus. Di awal, ia membuat sebuah kotak 3x3 menggunakan blok netherrack dengan magma block di bagian sisinya, lalu gold block di tengahnya. Setelah itu, ia meletakkan blast rod di atas pilar netherrack-nya. Lalu ia pun menunggu sampai esok hari di dunia nyata. Saat Carrie mengecek Minecraft-nya di esok hari, ia melihat kalau ada boneka di atas pilar ritual tersebut. Carrie yang sangat penasaran dengan ritual yang dibuatnya itu, mengikuti satu persatu langkah ritual dari sebuah artikel tidak terkenal yang ia baca sebelumnya. Tidak hanya itu, ternyata di bawahnya juga terdapat banyak sekali Ender Eye dan Rotten Flesh yang berserakan. Ketika boneka itu didekati, tiba-tiba saja muncul Blast beserta langit yang berubah menjadi merah. Blast itu menyerang Carrie, namun untungnya Carrie berhasil menyerang balik si Blast sehingga Blast tersebut mati. Carrie mencoba melihat bonekanya lagi, namun tiba-tiba saja langitnya kembali normal. Dan semua item yang ada di bawahnya juga menghilang. Di situ Carrie melihat sebuah sign yang mengatakan untuk berhati-hati saat melihat death bass besar. Karena sedikit ngeri, Carrie mencoba kabur dari tempat tersebut. Ketika sedang kabur, Carrie tiba-tiba saja melihat ada death bass yang berbeda sekali. Death bass itu lebih besar dari yang lainnya. Saat Carrie memperhatikan death bass-nya, terdapat sign lagi bertuliskan lihat ke belakangmu. Carrie pun langsung melihat ke belakang, namun ternyata tidak ada apapun di belakangnya. Tapi saat ia berbalik lagi, ada boneka besar tepat di hadapannya. Melihat hal itu, Carrie refleks pergi menjauh. Di perjalanan, anehnya Carrie melihat ada satu blok netherrack. Tapi ketika ia sedang melihat-lihat netherrack-nya, tiba-tiba saja ada netherrack lain yang menjalar semakin banyak sampai semua blok di wall-nya berubah menjadi netherrack. Carrie yang keheranan pun mencoba untuk kembali ke tempat ritualnya. Namun sekarang tempat ritualnya telah berubah menjadi portal nether.
Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam portal tersebut. Namun saat masuk ke dalam portal Nether, ternyata boneka besar itu muncul lagi di hadapannya. Tuh, kenapa nih guys? Tuh. Setelah di jumpscare itu, tiba-tiba saja ada tukang paket yang memencet bel rumahnya Carrie di dunia nyata. Merasa ia tidak memesan paket apapun, ia menaruh curiga terhadap kurir paket itu. Sehingga Carrie memutuskan untuk mengintip dari jendela terlebih dahulu. Dan ternyata kurir paket yang ada di depan pintu rumahnya sekarang sedang membawa sebuah boneka creepy besar yang mirip dengan boneka creepy yang tadi ia temukan di Minecraft-nya. Bisa gitu ya guys. Yang ketiga, present. Hadiah. Diawali dengan seorang anak SMP bernama Gerald yang baru saja merayakan hari Natal di Minecraft-nya. Dan di situ ia berharap kalau bisa mendapatkan hadiah kado dari Santa Claus di Minecraft. Saking berharapnya, si Gerald sampai bolak-balik masuk ke dalam rumah kecil di mana tempat seharusnya Santa Claus memberi hadiah. Dan Gerald menunggu sampai hadiahnya datang. Karena hari sudah larut malam, Gerald pun pergi tidur. Keesokan harinya, Gerald mengecek lagi rumah kecilnya. Namun hadiahnya tak kunjung datang. Merasa kesal hadiahnya tak datang-datang, Gerald memutuskan untuk memburu beberapa domba yang ada di vault-nya. Malam pun tiba. Gerald kembali ke rumah dan mengecek lagi rumah kecilnya. Namun sayangnya hadiah itu tetap tidak ada. Sedih hadiahnya tak datang di hari Natal, Gerald pun ingin pergi tidur. Namun saat mau tidur, ia melihat ada sebuah kado di kamarnya. Sontak Gerald langsung merasa senang dan ia sesegera mungkin membuka kado tersebut. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat kalau isi kadonya ternyata adalah kepala seseorang yang telah meninggal. Karena takut, Gerald pun langsung kabur ke bawah. Setelah beberapa saat, Gerald mengintip ke kamarnya. Dan ternyata kepala yang tadi sudah menghilang. Ketika Gerald pergi keluar rumah, kepalanya sudah ada di situ. Merasa kalau membakar kepala itu akan menyelesaikan masalah, jadi ia pun segera membakarnya. Namun tiba-tiba saja, Gerald malah terteleport ke dalam goa yang berisikan jejak redstone torch. Ini yang gue tunggu-tunggu guys. Gerald pun mengikuti jejak redstone torch itu. Dan ia sadar kalau ada suatu makhluk di dalam goa tersebut. Di goa itu, ia melihat penampakan suatu makhluk yang sedang kabur. Saat mengikuti jejak kemana makhluk itu pergi, di situ ia malah melihat portal Nether, namun terbuat dari blok berwarna putih. Penasaran dengan isi portalnya, jadi Gerald pun masuk ke dalam portal. Saat masuk, Gerald ternyata sudah disambut dengan kepala pumpkin dan juga 2 blok putih di hadapannya. Di situ Gerald iseng meletakkan pumpkinnya ke atas 2 tumpukan blok putih yang ada di situ. Namun ternyata yang spawn malah Santa Claus bermuka seram. Karena panik dan takut, Gerald pun malah terjatuh dan mati. Tapi anehnya, Gerald malah respawn di tempat yang berbeda atau di dimensi yang berbeda. Bukan respawn di kamarnya. Tempat itu dipenuhi dengan kado-kado Santa Claus. Saat sedang menjelajahi tempat itu, Gerald tak sengaja melihat ada makhluk Santa yang tadi ia temukan sedang kabur menjauh. Ketika dicek ke tempat ia tadi melihat Santa itu, tidak ada apapun di sana. Gerald yang masih belum menyerah, mencoba mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba di belakangnya sudah ada 10 makhluk Santa yang menyerang Gerald secara bersamaan. Saat Gerald respawn lagi,
Itu lah guys kalau berharap. Yang keempat, Zero. Cerita diawali dengan seorang player bernama Marshall yang mengalami suatu kejadian aneh di Minecraft-nya. Di awal, terlihat kalau ia sedang keheranan dengan server bernama Zero yang berada di daftar servernya. Dan anehnya, server address tersebut bertuliskan 000. Merasa penasaran dengan server itu, jadi Marshall memasuki server tersebut. Namun saat masuk, Marshall kaget karena ia berada di sebuah ruangan dengan painting bertuliskan 000, sama seperti server address sebelumnya. Ketika sedang melihat-lihat painting 0 itu, tiba-tiba saja painting itu berubah menjadi mata yang menyeramkan. Bingung sekaligus takut dengan apa maksud munculnya mata-mata tersebut, jadi Marshall pun menghancurkan semua painting itu, lalu pergi ke world single player yang baru. Di world single player itu, ia melakukan hal yang biasa player Minecraft lakukan, yaitu menebang pohon, menambang batu, dan mendapatkan resource yang dibutuhkan. Kebetulan goa tempat Marshall mining itu dekat dengan mineshaft. Jadi ia pun sekalian pergi mengeksplor mineshaft itu. Di mineshaft itu, Marshall terkejut melihat ada ruangan dengan tulisan kosong. Padahal setahunya ini adalah world single player-nya. Tapi entah kenapa ia masih menemukan tulisan yang sama seperti di server sebelumnya. Saat masuk lebih dalam, ia melihat ada lampu yang berkedap-kedip dan juga sign 000 di sekelilingnya. Bingung dengan apa yang sedang terjadi, Marshall mencoba AFK dari Minecraft dan mencari informasi di internet lewat HP-nya. Namun tanpa disadari, ada hal seram yang terjadi saat Marshall sedang AFK. Setelahnya, Marshall kembali ke Minecraft dan melihat ada chest di dungeon. Akan tetapi ketika Marshall mengambil isi dari chestnya, tiba-tiba saja ada minecart chest yang berjalan dengan sendirinya ke arah Marshall. Tak tanggung-tanggung, Marshall juga mengambil isi dari minecart chest tersebut. Namun di situ, Marshall malah hanya menemukan kertas yang berisikan sebuah koordinat. Di situ Marshall sempat berpikir, koordinat apa ini? Kenapa berada di ketinggian Y200? Karena Marshall orangnya gampang sekali penasaran, jadi ia pun pergi menuju ke koordinat tersebut. Marshall terus mencoba naik sampai membawa